Selamat siang teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang aki. Di sini saya tidak akan bercerita tentang bagaimana latar belakang aki. Latar belakang yang saya maksud adalah siapa penemu aki dan kapan pertama kali dipergunakan di dunia. Enggak, saya tidak akan membahas tentang itu semua. Kita membahas yang cetek-cetek saja tentang sudut pandang aki dari pihak pemakai aki atau konsumen dan sudut pandang aki dari pihak bengkel atau mekanik. Di sini adalah mungkin berupa kasus-kasus yang sering kita temui ya, yang pernah dialami oleh pihak bengkel dan tentu saja dialami oleh pelanggan itu sendiri atau pemilik kendaraan. Mungkin banyak dari teman-teman ya pernah atau sering mengalami kasus seperti ini. Kasus yang saya maksud adalah ketika teman-teman melakukan penggantian unit aki di bengkel kepercayaan teman-teman dan aki yang teman-teman ganti itu ternyata tidak bertahan lama. Ya bisa kita katakan soak ya, atau tenaganya menurun secara drastis dan akhirnya aki itu tidak layak lagi dipakai di kendaraan teman-teman. Kasus seperti ini sangat sering kita jumpai sebagai seorang mekanik ya, dan tentu saja jika mekanik pernah mengalami itu, tentu saja kalian sebagai konsumen juga pernah mengalami hal tersebut. Gini teman-teman, jika teman-teman mengalami kasus seperti ini, maka teman-teman pertama harus lakukan ya, memang harus teman-teman konsolidasi dengan pihak bengkel tempat teman-teman mengganti unit aki tersebut untuk mendapatkan konfirmasi atau penjelasan tentang kasus yang teman-teman alami. Jangan langsung naik pitam terus marah-marah, emosi, dan teman-teman malah pindah bengkel dan memvonis barang yang teman-teman dapat dari bengkel kepercayaan teman-teman itu adalah barang jelek atau mungkin produk gagal lah ya. Jika teman-teman melakukan hal tersebut, itu adalah hal yang salah teman-teman. Pertama, teman-teman mengalami kerugian karena ketika teman-teman emosi dan akhirnya memilih bengkel lain untuk melakukan penggantian unit, tentu saja teman-teman harus mengeluarkan budget lagi untuk membeli unit aki yang baru, dan hal itu tentu saja sangat merugikan teman-teman. Makanya di sini saya sarankan ketika teman-teman mendapatkan kasus seperti itu, datanglah ke bengkel tersebut, bengkel yang dimana teman-teman melakukan penggantian unit, minta penjelasan atau mungkin secara sopan bertanya kenapa hal ini bisa terjadi, dan yakin sajalah kalau mereka bakal punya penjelasan atau pihak bengkel itu bakal punya penjelasan yang mungkin lebih yang logis lah ya, yang bisa diterima oleh akal teman-teman, dan itu adalah jalan terbaik. Dan ketika negosiasi menemukan hasil, mungkin teman-teman dapat pertanggungjawaban dari pihak bengkel tersebut. Jika memang benar aki itu adalah gagal pabrik, tentu saja pihak bengkel itu tidak akan mengeluh karena dari aki yang mereka jual, mereka harus bertanggung jawab untuk produk yang mereka jual itu tadi, yaitu aki. Dan hal itu saya rasa wajar ya ketika kalau kita mengalami produk gagal pabrik ya, tapi dengan catatan itu adalah murni gagal pabrik, bukan kesalahan dari motornya ya. Teman-teman ketika melakukan komplain pasti akan ditanggapi, dan dari situ teman-teman mungkin bisa belajar ya. Di sini saya akan memberikan tips dan trik untuk pihak pengguna aki dan bagi pihak bengkel sebagai penjual produk aki. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Mungkin ini adalah pengalaman saya dan saya ingin berbagi kepada kalian supaya kita sama-sama bisa memahami, dan mungkin penjelasan saya ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Saya berharap seperti itu. Dalam sebuah unit aki itu biasanya ada kode produksinya teman-teman. Seperti aki ini. Ini adalah aki merek MHM ya. Dan jika teman-teman perhatikan, kode produksi sebuah aki biasanya tuh terletak di bagian-bagian ini ataupun di bagian-bagian atas ya. Dan tidak semua aki itu memiliki kode produksi. Tapi biasanya untuk aki-aki yang harganya di atas rata-rata lah ya, mereka selalu punya kode produksinya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jika teman-teman membeli aki baru atau mungkin punya aki lama, silakan melihat di bagian-bagian yang seperti ini atau di atasnya. Itu ada kode produksinya teman-teman. Seperti aki MHM ini, kode produksinya ada di atas ya.
seperti ini. Semoga jelas terlihat di kamera. Di sini adalah merek MHM, dan ini adalah aki keluaran 2020 ya, bulan 11 tanggal 25. Nah, dari situ kita bisa menilai secara singkat ya, umur aki ini belum begitu tua karena dia dibuatnya di tahun 2020 dan hari ini adalah awal tahun 2023, dan aki ini baru berusia sekitar 2 tahunan. Dan menurut pengalaman saya ya, aki di usia ini masih produktif teman-teman, masih sangat standar. Karena menurut pengalaman saya, aki yang sering bermasalah itu adalah aki yang umurnya di atas 5 tahun. Tapi saya tidak mengatakan semua produk aki di atas 5 tahun itu mengalami rawan gagal atau kemungkinan gagal lebih tinggi ya. Menurut pengalaman saya memang seperti itu. Nah, kembali lagi ke kasus yang saya bicarakan tadi atau yang kita bahas tadi mengenai aki, kenapa dipasang di kendaraan kita itu bisa cepat soak atau rusak atau dayanya menurun. Salah satunya mungkin kita bisa lihat dari umur produksi aki atau tahun keluaran aki, kapan aki ini dibuat. Di situ kita juga bisa jadikan acuan ya. Walaupun tidak selamanya benar, tapi itu adalah modal awal untuk kita memvonis sebuah aki. Jika dari kode produksi dan tanggal pemasangan kita itu sangat jauh berbeda dari kode produksi, misalnya selisih sekitar 5-6 tahun, itu berkemungkinan besar teman-teman kalau aki itu mengalami kegagalan. Gagal di sini dalam arti bukan berarti aki ini keluar dari pabrik dalam keadaan rusak, tidak. Karena aki yang baru keluar dari pabrik itu pasti melewati quality control, tes dan segala macam baru dianggap layak untuk dipasarkan. Logikanya gini, aki baru itu pasti bagus karena yang namanya baru ya, komponen di dalam dan isi-isi kantung timah di dalam itu masih sangat baru, sangat muda, dan kemungkinan rusaknya itu sangat kecil teman-teman. Makanya saya berani bilang kalau aki yang baru dikeluarkan umur 1 atau 2 tahun bisa kita anggap kondisinya masih 100%. Nah, itu dari kasus yang saya bicarakan tadi atau yang kita bahas ini. Pertama ya, kita nilai dari tahun produksi aki. Kedua, kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan sebuah produk atau menyalahkan pihak bengkel. Ya memang kalau kita berpikir secara logika, yang memasang adalah pihak bengkel. Seharusnya mereka bertanggung jawab atas produk yang mereka jual. Ya, itu logikanya. Makanya kita harus meminta pertanggungjawaban dari pihak bengkel tentang produk yang dijual. Nah, di situ dia akan punya penjelasannya. Di sini kami sebagai pihak bengkel, saya selalu menerima komplainan dari konsumen, komplainan dalam bentuk apapun. Ya, karena itu wujud tanggung jawab kami sebagai pihak penjual aki. Jika terjadi kasus seperti ini, tentu saja kita harus melakukan pengecekan terhadap aki dan juga kendaraan yang dipakai oleh konsumen. Karena kita ingin tahu apa yang terjadi dengan si aki atau dengan si motor. Ya, logikanya gini lah. Kita akan berusaha mencari tahu penyebab kenapa aki ini soak. Nah, ini tips buat para penjual aki atau pihak bengkel. Tips bagi pihak bengkel adalah sebaiknya sebelum kalian menjual unit aki kepada pelanggan, kalian harus mengecek dulu apakah kondisi kendaraan dari si pelanggan itu tergolong normal atau tidak. Tergolong normal atau tidak yang saya maksud di sini adalah dengan mengecek apakah motor itu mengalami gangguan kelistrikan atau tidak. Tentu saja kita sebagai pihak bengkel tidak perlu sampai harus membongkar semua tebeng-tebengnya hanya untuk mengecek kabel ya. Karena tujuan akhir kita di sini adalah berusaha mencari apakah ada kerusakan kabel pada kendaraan tersebut. Cara paling mudah sebenarnya ada teman-teman. Dengan mencoba mengecek output atau arus keluaran untuk pengecasan aki. Apakah arus itu normal atau tidak. Cara mengeceknya mungkin kita bisa menggunakan multimeter seperti ini ya. Kita putar multimeter ini ke arus DC ya, karena aki ini DC. Karena kita harus mengecek output dari si aki. Yang pertama yang harus kita lakukan mungkin dengan mengecek kadar tenaga aki.
sebelum dipasang ke konsumen. Seperti ini, dengan mengecek tiang kutub positif dan negatifnya. Dan di sini di multimeter ini tertera masih 12 volt ya teman-teman. Jadi kondisi aki ini masih dalam kondisi normal, voltase yang ada di aki ini masih normal. Nah, setelah itu kita cek lagi nih sebelum proses instalasi aki yang sebenarnya. Jadi motor dari pelanggan tersebut kita pasangin aki dan kita nyalakan. Sambil menyalakan kendaraan tersebut akan mengecek apa yang terjadi ketika kendaraan atau motor itu kita nyalakan. Kita akan coba mengukur apa yang terjadi dengan arus aki tersebut, apakah bertambah atau mungkin sebaliknya, atau mungkin hanya diam, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi kita akan menghidupkan atau menyalakan kendaraan tersebut dan kita kembali menyentuhkan dua tiang multimeter ini ke bagian aki yang telah terinstalasi dengan motor ya teman-teman ya, atau kendaraan. Kita akan tes dan kita akan lihat multi yang kita pakai ini apakah akan bertambah atau berkurang, atau mungkin diam, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, di sini teman-teman, ketika kita melakukan pengetesan dengan cara seperti ini, kita akan tahu apakah kendaraan tersebut dalam kondisi normal atau tidak. Gini contohnya, jika kendaraan itu tidak normal teman-teman, ketika teman-teman menyalakan kendaraan tersebut dan melakukan hal seperti ini pada kendaraan tersebut dalam posisi terinstal akinya di kendaraan itu ya, jika angka yang tertera di multi ini menurun, di sini kan 0,12 ya, dia menurun menjadi 10 dan terus merosot dalam jangka waktu sekian detik, dia akan terus menurun sampai mungkin di bawah 10. Itu menandakan bahwa output arus dari kendaraan tersebut mengalami gangguan, dalam arti arus pengecasannya itu tidak memadai atau tidak cukup untuk mengisi atau mengecas si aki. Hal seperti itu ada beberapa faktor ya teman-teman ya. Faktor pertama adalah bisa saja kiprok atau regulator dari kendaraan tersebut telah rusak, dalam arti kiprok tersebut atau regulator tersebut tidak mampu memberikan arus yang seharusnya didapatkan oleh aki. Itu faktor pertama ya, atau kemungkinan pertama. Dan faktor kedua atau kemungkinan kedua, motor itu mengalami gangguan kelistrikan. Gangguan kelistrikan yang kita maksud di sini adalah terjadi arus liar. Dan pengertian dari arus liar adalah teman-teman terjadi konsleting pada kabel yang kita tidak tahu di mana letaknya. Terjadi kerusakan pada regulator karena si regulator atau kiprok ini tidak bisa memberikan arus yang seharusnya didapatkan oleh si aki dalam proses pengecasan. Namun jika ketika kita pasang, jika teman-teman telah melakukan vonis terhadap kiprok atau regulator ya, cara untuk mengetes regulator itu rusak atau tidak, teman-teman coba mengambil atau mengganti unit regulator tersebut dengan regulator baru. Dan jika regulator baru yang teman-teman pasang pada kendaraan tersebut mengalami hal yang sama juga, teman-teman melakukan pengetesan dan ternyata hasilnya sama, arusnya juga terus menurun, merosot dan merosot ya. Jadi masalah pada kendaraan tersebut bukan terletak pada regulatornya. Jadi regulator itu tidak rusak. Nah, jangan bingung teman-teman. Ketika regulator yang teman-teman pasang itu masih juga tidak menunjukkan hasil, berarti kendaraan tersebut mengalami gangguan kelistrikan. Gangguan kelistrikan di sini yang saya maksud adalah terjadinya arus liar ya. Arus liar yang saya maksud adalah terjadi konsleting pada perkabelan, dan tentu saja kita tidak tahu ya letaknya di mana, dan kita harus mencari di mana letak terjadinya arus liar tersebut atau konsleting pada kabel tersebut. Dan kasus ini sangat sering dialami
Dan ini bukan kasus yang wah ya, karena ini adalah kasus-kasus umum di bidang perbengkelan atau servis menyervis sebuah kendaraan bermotor ya. Dan hal ini tentu saja sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman tidak melakukan standar pengecekan yang seperti saya tunjukkan, tentu saja teman-teman berkemungkinan mendapat komplain dari pihak konsumen atau pihak pemilik kendaraan. Ketika teman-teman tidak melakukan proses pengecekan seperti yang saya tunjukkan, tentu saja jika terjadi salah satu hal tersebut, mungkin kiproknya rusak, atau terjadi arus liar atau konsleting kabel, hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja aki, dan teman-teman berkemungkinan sangat besar untuk menghadapi komplainan dari pihak konsumen atau pengguna akinya. Karena aki yang terpasang atau terinstal di kendaraan tersebut tidak akan bertahan lama teman-teman. Jika konsletingnya parah, mungkin hanya bertahan 3 hari atau di bawah 1 minggu. Jika konsletingnya itu ringan, kemungkinan aki itu akan bertahan di bawah 1 bulan. Dan itu adalah hal yang sering saya alami di sini. Dan setelah saya menerapkan trik seperti ini, saya tidak pernah lagi bermasalah dengan konsumen. Karena ketika kita melakukan pengecekan seperti ini, kemungkinan kita bermasalah dengan konsumen itu sangat kecil teman-teman. Sangat kecil sekali. Dan dari kasus yang ada di lapangan, jika aki itu shock di bawah 1 minggu, itu biasanya ada konsleting pada sistem perkabelan ya. Namun jika aki mengalami shock atau penurunan tenaga drastis di bawah 1 bulan, itu kemungkinan besar dari regulator atau kiprok teman-teman. Dalam arti kiprok yang ada pada kendaraan tersebut masih berfungsi, hanya saja arus output untuk pengecasan aki itu terlalu kecil. Itu mengakibatkan si aki tidak mendapatkan pasokan tenaga listrik yang cukup untuk bekerja atau mengoperasikan semua item yang ada di kendaraan tersebut. Makanya proses dia mengalami shock itu lebih lama, karena dia mendapat asupan tenaga listrik hanya saja kurang. Maka kerusakan yang dialaminya itu biasanya di bawah 1 bulan teman-teman. Jarang kalau kondisi kiprok rusak, dalam arti rusak tapi masih bisa mengecas ya dengan kekuatan yang lebih rendah, maka si aki ini akan cenderung bertahan lebih lama. Lebih lama pun tidak pernah di atas 1 bulan, dia pasti di bawah 1 bulan. Dan pihak pemilik kendaraan selalu mengalami gangguan-gangguan seperti starter tidak berfungsi karena tenaga si aki sudah menurun. Namun jika terjadi konsleting pada perkabelan, umur aki yang terpasang biasanya kurang dari 1 minggu. Ketika terjadinya konsleting listrik, tentu saja arus yang harus dikeluarkan si aki ini jauh lebih besar daripada arus yang dia dapat. Apalagi jika ditambah dengan kiprok yang fungsinya sudah tidak normal atau regulator yang tidak normal. Ditambah hal seperti itu, aki ini akan makin cepat rusak. Nah ini yang sering dialami oleh pihak konsumen. Makanya saya sarankan dari awal, jangan langsung naik pitam, marah atau emosi. Hadapi dengan kepala dingin, karena semua masalah itu tentunya ada solusinya teman-teman. Dan ini adalah tips bagi si pelanggan atau pemilik kendaraan ya. Jangan marah lantas pindah mengganti unit baru di bengkel lain. Tapi kembalilah ke tempat teman-teman memasang aki ini, aki tersebut atau akinya ya, si penjual aki, untuk mengkonfirmasi dan mendapat kejelasan tentang kasus yang teman-teman alami. Itu adalah jalan terbaik. Dan tentu saja pihak bengkel punya solusinya. Dan jika bengkel tersebut tidak memiliki solusi kepada teman-teman, barulah teman-teman boleh marah. Karena teman-teman tidak mendapatkan jawaban atau jalan keluar dari kasus yang teman-teman hadapi.
itu kembali lagi ke teman-teman, mau semarak apa, mau diapain kek, saya juga tidak bisa membayangkannya, karena di sini kami selalu bisa menangani kasus-kasus seperti ini. Saya tidak tahu di bengkel-bengkel lain karena sifat orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Cara orang berdagang juga berbeda. Jadi ketika teman-teman mengalami hal tersebut dan pihak bengkel tempat teman-teman mengganti unit aki tersebut tidak bertanggung jawab juga, sebaiknya jangan pernah lagi kembali ke bengkel tersebut, karena tidak ada kejelasan tentang pertanggungjawaban sebuah produk yang mereka jual. Sebaiknya teman-teman lebih baik mencari bengkel yang mungkin lebih bisa bertanggung jawab, karena tentunya teman-teman tidak ingin mengalami kerugian 2 kali dong. Nah, seperti ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman mengenai bagaimana cara mencari kerusakan pada kendaraan. Mungkin saya akan buat di video-video berikutnya, dan jika ada hal-hal yang membingungkan bagi teman-teman, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman tentang kasus mungkin, atau teman-teman penasaran dengan apa saja yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tulis di kolom komentar dan kita akan coba memberikan jawaban yang bisa dimengerti oleh teman-teman. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Dan bagi kalian yang baru di channel ini dan merasa konten-konten yang kami berikan cukup bermanfaat, silakan di subscribe channel ini. Semoga berguna bagi teman-teman dan orang lain ya. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Thanks, bye bye.